Sahabat, jika kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Di sisi lain dikatakan bahwa kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dari sini dapat kita simpulkan, saat kita berhubungan dengan Tuhan, kita jangan dikhawatirkan oleh masalah makan, minum, dan pakaian. Justru yang kita kejar adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kerajaan Allah berkuasa mengubah karakter dan perilaku kita supaya sesuai dengan kehendaknya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, tadi dalam video pembuka diingatkan ya, supaya kita fokus untuk hidup dalam kerajaan Allah ya. Sehingga hidup kita berubah. Karakter kita berubah. Ya. Nah, sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah hidup dalam kerajaan Allah yang penuh kuasa. Nah, sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini benar-benar merubah kehidupan kita dan membuat kita hidup dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami betapa pentingnya untuk kami fokus mencari dalam hidup kerajaan Allah. Dan kami hari ini berdoa supaya firman Tuhan yang kami terima dan kami dengar ini merubah kehidupan kami untuk kami mengerti bahwa hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang penuh dengan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Mari kita baca dalam versi The Passion Translation. 1 Korintus 4 ayat 20 demikian firman Tuhan. Karena kerajaan Allah datang dengan kuasa, bukan hanya kata-kata yang mengesankan. Amin. Wah, luar biasa ya. Iya. Kerajaan Allah datang dengan kuasa. Amin. Nah, ketika kita menyadari bahwa status dan posisi kita dalam Kristus ini sudah dalam kerajaan Allah yang tidak digoncangkan, kemudian kita fokus untuk hidup dalam kerajaan Allah, yaitu hidup dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Itu ada dalam Roma 14 ayat 17, maka kita akan hidup dalam kerajaan Allah yang penuh kuasa ini. Amin. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan biasa, tetapi dari kuasa. Artinya ketika kita hidup dalam kerajaan Allah, yaitu kita hidup dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, maka kita akan menjadi powerful. Amin. Wow. Ya, kita menjadi pribadi yang powerful ya, punya kuasa ya. Sebab arti kata kuasa yaitu dunamis dalam bahasa Yunani ini artinya adalah kita memiliki dan memanifestasikan energi, kuasa, kemampuan, dan kekuatan yang ajaib yang dari Tuhan ini. Amin. Yang akan apa? Memampukan kita dapat bergerak, berkarya, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan yang besar ini. Yang ajaib, sehingga kehidupan kita menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Amin. Jadi hidup dalam kerajaan Allah itu yang penuh kuasa, yaitu yang dunamis ini adalah hidup dalam dimensi Roh Kudus yang membuat kita dan memampukan kita dapat memanifestasikan buah Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Nah, ini penting banget ya. Iya. Sehingga kita hidupnya berubah. Ya. Memanifestasikan buah Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Sehingga buah Roh Kudus dan karunia Roh Kudus ini menjadi seperti dua sayap Raja Wali yang begitu kuat, dan ini akan membawa kita naik terbang tinggi seperti Raja Wali yang dapat melewati badai
dan gunung yang tinggi sekalipun. Dan ini ada dalam Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Oleh karena itu ketika kita fokus untuk hidup dalam kerajaan Allah, yaitu fokus untuk hidup dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, maka kita ini akan menjadi pribadi yang penuh kuasa atau powerful, yaitu memiliki kuasa dan otoritas dari Allah. Amin ya. Wah, bayangkan kita menjadi pribadi yang powerful itu ya. Kita penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, sehingga masalah tidak dapat mempengaruhi kita ya. Sebaliknya, kalau kita fokus hidup dalam kedagingan, itu fokus pada masalah makanan dan minuman, pakaian dan segala sesuatu yang tidak penting di mata Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang lemah. Kita akan menjadi pribadi yang powerless ini ya, sehingga kita tidak memiliki kuasa dan otoritas yang dari Allah. Jadi hidup dalam kerajaan Allah yang penuh kuasa adalah kehidupan yang memanifestasikan buah Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Sehingga buah Roh Kudus dan karunia Roh Kudus ini menjadi seperti dua sayap Raja Wali yang membuat kita menjadi powerful dan selalu di atas, yaitu dapat terbang tinggi, menaklukkan badai kehidupan dan gunung-gunung masalah dalam kehidupan kita. Amin. Wah, luar biasa. Terbang tinggi seperti Raja Wali ya. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika Roh Kudus turun dan memenuhi kita, maka kita akan menerima kuasa atau power yang adalah dunamis dalam bahasa Yunaninya. Di mana akar kata dunamis ini adalah dinamit ya, yang artinya meskipun kecil tetapi memiliki kekuatan dan kemampuan daya ledak yang dahsyat, yang kuat dan yang dapat menghancurkan gunung batu yang keras dan besar. Nah, melalui renungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa hidup dalam kerajaan Allah yang penuh kuasa ini adalah hidup dalam dimensi Roh Kudus yang memanifestasikan buah Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Sehingga kita menjadi pribadi yang powerful, yang memiliki kuasa, otoritas, dan kekuatan dan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Amin. Ya. Wah, jadi ingat ya sahabat yang baik, bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan ya. Oleh sebab itu sahabat yang baik, saat ini jika ada di dari kalian yang saat ini memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM atau komen, kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita ambil Alkitab kita membaca firman Tuhan hari ini dalam Lukas 11 ayat 20. Demikian firman Tuhan ya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus menunjukkan kepada orang banyak di hadapan murid-muridnya bagaimana Yesus mengusir setan yang membisukan seseorang dengan kuasa Allah sehingga setan itu keluar dan orang bisu itu dapat berkata-kata. Kemudian Yesus berkata bahwa ketika Yesus mengusir setan dengan kekuatan kuasa Allah yang besar ini, maka sesungguhnya kuasa kerajaan Allah sudah datang dan sudah dilepaskan kepada mereka. Jadi ketika kita fokus hidup dalam kerajaan Allah, yaitu hidup dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, maka kita memiliki kuasa, otoritas, dan kekuatan untuk mengusir setan dengan kuasa Allah. Tuhan memberkati. Nah, sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Salah satunya kita baca ya, dari Siska Maria.
Selamat malam Pak Agus dan Bu Mala. Selamat malam, Siska. Saya mau cerita tentang teman saya. Dia saat dia belum menikah, dia suka banget main ke tempat hiburan malam. Biasa dia datang Jumat pulang Senin di tempat hiburan itu. Sampai suatu hari dia stop dengan kegiatan spirit itu karena badannya overweight karena alkohol. Dan mulai hidup sehat. Teman saya ini akhirnya menikah. Namun tiba-tiba ada kecelakaan yang membuat teman saya dan suami mengalami koma. Tapi puji Tuhan dia diselamatkan. Sekarang memang dia lebih dekat dengan Tuhan. Tapi menurut saya seakan-akan kenapa ya dia jadi menggurui dengan pengalaman atau kejadian-kejadian yang dialami. Dia menasihati tapi seolah-olah memojokkan kita dan seakan-akan dia lebih suci. Apakah sifat seperti itu bisa dibenarkan? Mohon masukannya Pak Bu, Tuhan memberkati ya. Terima kasih Siska sudah sharing pengalamannya ya. Tentunya kita bersyukur ya kalau kita lihat perubahan dari temannya Siska ini itu ya. Terus kemudian ada kejadian yang membuat dia koma juga dia diselamatkan ya. Nah ini kan berarti ada hal yang baik dalam diri teman dari Siska ini. Nah mungkin maksudnya dia baik Siska ya untuk mengingatkan supaya jangan sampai hal ini terjadi sama teman-temannya, mungkin begitu. Nah cara penyampaiannya ini yang kadang-kadang mungkin tidak bijaksana. Nah, Siska, kami mengerti yang dimaksud Siska itu, jadi membuat orang jadi nggak aman, gitu ya. Nah, Siska, gimana kalau doakan aja teman Siska ini? Bahkan kalau mungkin ada waktu kesempatan, coba bicara dari hati ke hati. Karena sebetulnya teman Siska ini potensi nih, bisa jadi berkat buat orang lain ya. Tinggal bagaimana cara penyampaiannya bijaksana sehingga kehidupan yang dialami teman Siska ini justru membuat teman-temannya merasa dibangun dan dikuatkan jadi kalau kita lihat di sini ternyata temannya Siska ini mungkin saking semangatnya gitu karena dia ingin teman-temannya nggak mengalami seperti dia gitu ya yang dulu tuh istilahnya hidupnya nggak karu-karuan gitu ya tetapi saking semangatnya ya akhirnya sepertinya ditangkap oleh teman-teman yang lain itu bahwa dia memojokkan dan seakan dia lebih suci gitu ya. Nah, di sini kita perlu belajar kenapa? Karena buah Roh Kudus itulah yang akan memanifestasikan kepada di dalam kehidupan kita ketika kita menyampaikan pesan yang sebetulnya bagus banget ya. Dasarnya kasih. Tetapi dasarnya kasih. Bukan menghakimi. Bukan memojokkan. Diperlukan waktu untuk menyadari bahwa sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Mungkin Siska bisa mendekati dia dan berbicara dengan baik dari hati ke hati ya sehingga teman Siska ini yang mungkin tidak tanpa dia sadari loh mungkin dia tanpa sadar ya sepertinya memojokkan teman-temannya atau seakan dia lebih suci ya sebagai teman yang baik Siska kita percaya bahwa Siska juga ingin supaya temannya ini maksimal di dalam Tuhan ya kita percaya Siska Tuhan akan pakai Siska sebagai sahabatnya untuk membawa sahabat ini teman ini kepada kebenaran yang sejati hidup dalam kerajaan Allah. Jadi hidupnya penuh dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Amin. Siska kita doakan ya temannya Siska dan mungkin juga dari sahabat yang baik ada pengalaman seperti ini ya. Orangnya maksudnya baik tapi cara penyampaiannya tidak bijaksana. Nah firman Tuhan berkata biarlah perkataan kita ini membangun dan mendatangkan kasih karunia. Amin. Kita berdoa ya. Tuhan kami berdoa untuk sahabatnya Siska ini, temannya Siska ini yang mengalami perubahan dalam kehidupannya. Supaya melalui hidupnya ini bisa menjadi berkat dan bisa menyampaikan apa yang dia sampaikan kehidupannya ini diterima dengan baik. Ya berdoa supaya Roh Kudus turun menjamah hatinya sehingga apa yang disampaikan ini keluar dari hati yang penuh kasih, bukan menghakimi atau memojokkan orang lain. Ya berdoa juga buat sahabat yang baik yang mengalami hal yang sama seperti Siska ini. Biarlah kasih karunia Allah turun dan hati mereka dipulihkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ini ada lagi DM nih sayang. Kita baca ya dari Agus Permadi. Sugeng Dalu. Wah, luar biasa.
Saya bapak dari seorang anak laki-laki yang sekarang sedang kecanduan narkoba. Setiap hari ada saja barang di rumah yang dia jual untuk beli narkoba, Pak dan Bu. Setiap kali mau kami rehab, dia memberontak dan marah. Pernah juga beberapa kali dia mencoba bunuh diri. Tapi kami keluarga menahannya. Jujur sebagai orang tua kadang kami capek, kewalahan menghadapinya. Bahkan terlintas di benak saya untuk mengakhiri hidup anak saya. Tapi saya yakin Tuhan punya cara lain. Tolong doakan anak kami agar dia cepat meninggalkan obat-obatan terlarang seperti itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami mengerti Pak Gus ya. Kami sangat mengerti. Pasti ini tidak gampang ya. Tidak mudah dalam menghadapi situasi seperti ini ya. Situasi seperti ini. Satu hal dikatakan bahwa ketika kita hidup dalam kerajaan Allah, yaitu dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, maka kita memiliki kuasa, memiliki otoritas. Tentunya hal ini sangat melelahkan ya. Tapi hari ini kita percaya Pak Agus Permadi, sebagaimana Pak Agus katakan bahwa Pak Agus yakin bahwa Tuhan punya cara lain untuk menolong anak ya. Ini luar biasa. Ini satu iman yang ada di dalam diri Pak Agus Permadi ya. Saat ini biarlah kita mau berdoa, dan Pak Agus tentunya yang berdoa sebagai ayahnya, minta supaya hidup dalam kerajaan Allah yang penuh kuasa itu, yaitu hidup dalam penuh kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Mungkin anak ini perlu dirangkul oleh Pak Agus. Butuh kasih. Mungkin kita bisa Pak Agus membuka hati dan berbicara kepada anak. Katakan mungkin kalau ada salah orang tua, kita kan sebagai orang tua temukan akarnya. Kadang-kadang kita nggak ngerti gitu ya. Mungkin anak kita waktu dalam perjalanan sehari-hari dia ada terluka, atau ada trauma, atau ada kasih yang sebetulnya dia butuhkan dari kita sebagai orang tua. Bisa Pak Agus bicara secara pribadi dari hati ke hati dengan anak Pak Agus, dan percaya bahwa ketika Pak Agus menyampaikannya dengan hati yang penuh kasih, penuh kebenaran, damai sejahtera, itu ada kuasa yang luar biasa yang akan dialirkan melalui kehidupan Pak Agus kepada anak ini, dan anak ini bisa dipulihkan. Amin. Jadi kita juga mau berdoa, mungkin ada sahabat yang baik yang lain yang mengalami problem seperti ini. Masalah narkoba ini kan berat ya. Sangat berat. Tapi kita percaya Tuhan bersama dengan kita memakai hidup kita juga untuk menjadi berkat untuk orang-orang yang dikuasai oleh narkoba ini. Kita mau berdoa buat Pak Agus, kita percaya bahwa ada anugerah, ada kasih karunia yang akan membuat Pak Agus ada kuasa dan otoritas yang akan menaklukkan semua hal yang membuat permasalahan dalam kehidupan keluarga, dan Pak Agus bisa terbang tinggi seperti Raja Wali itu. Amin ya. Kita mau berdoa ya. Bapa Surgawi, kami sangat berterima kasih untuk anakmu yang kekasih Pak Agus Permadi. Engkau tahu apa yang dialami oleh keluarga ini, khususnya untuk Bapak ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah mendengar seruan Pak Agus untuk anaknya. Hari ini kami berdoa biarlah ada kasih karunia, ada anugerah Tuhan yang memampukan Pak Agus bersama dengan Roh Kudus untuk menemukan akar dari permasalahan yang membuat anak ini terjerumus dalam kecanduan narkoba. Biarlah Roh Kudus memimpin Pak Agus dan memberikan kepada Pak Agus satu kemampuan yang ilahi ini untuk berbicara dengan anaknya dari hati ke hati, dan pemulihan terjadi dalam kehidupan mereka. Dan segala sesuatu yang dicoba oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan anak ini boleh dibatalkan. Dan hari ini juga untuk sahabat kami yang baik yang lainnya, kami percaya ada anugerah Tuhan ketika kami mau terus fokus hidup dalam kerajaan Allah, dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita ini yang akan memberikan kami kuasa untuk menaklukkan semua permasalahan yang kami hadapi di dunia ini.
Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas Pak Agus dan anaknya dan keluarga besarnya. Biar tidak ada satupun keputusan yang membuat segala sesuatunya menjadi buruk, tetapi semuanya menjadi baik oleh pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa ini yang perlu kita ingat supaya kita dapat hidup dalam kerajaan Allah yang penuh kuasa. Yang pertama, kita akan hidup penuh kuasa atau powerful ketika kita fokus hidup dalam kerajaan Allah, yaitu fokus untuk hidup dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, yang kedua, sebaliknya kita akan menjadi lemah atau powerless ketika kita fokus hidup dalam kedagingan, yaitu fokus memikirkan apa yang kita makan, minum, pakai yang adalah tidak penting di mata Tuhan. Amin. Dan ketiga, ketika kita memanifestasikan buah Roh Kudus dan karunia Roh Kudus, maka kita akan menjadi seperti burung raja wali yang memiliki 2 sayap, yang membuat kita menjadi powerful dan dapat terbang tinggi seperti raja wali. Sehingga kita dapat menaklukkan badai kehidupan dan gunung-gunung masalah dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini kau sedang merasa sepertinya lemah, tidak berdaya, tidak ada kekuatan karena menghadapi masalah yang begitu berat dalam hidupmu? Mari datang kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mari saat ini buka hatimu, tenangkan hatimu dan pikiranmu dengan mempersilahkan Roh Kudus untuk mengalirkan kasih, damai, sejahtera, dan sukacita mengalir dan memenuhi hatimu dan memberikan kelegaan, rest bagi jiwamu. Katakan, hai jiwaku, bangkitlah dan bersukacitalah. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Kita percaya kita adalah Raja Wali itu. Tuhan adalah sumber kekuatan. Bersama Dia ku dibawa dalam kemenangan. Bukit, gunung, dan badai ku lalui. Bersama Dia ku terbang bagai Raja Wali. Menghadapi badai kehidupan, menerjang setiap tantangan, menembus awan kelabu, ku bersamamu Tuhan. Terbang tinggi, jauh tinggi, semakin tinggi, bagai Raja Wali. Terbang tinggi, jauh tinggi, semakin tinggi, bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bapa, kami sangat bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk fokus hidup dalam kerajaan Allah, yaitu dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Dan hari ini kami bangkit untuk menjadi pribadi yang powerful, yang dapat memanifestasikan buah Roh Kudus dan karunia Roh Kudus, yang membuat kami ini menjadi seperti
seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi, menaklukkan badai kehidupan dan gunung-gunung masalah dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Terbang tinggi,